Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lani Mega Sapitri SPD, SI, MPD selaku guru mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Di sini saya Masyatul Nabila Dian Falasifa akan menjelaskan beberapa materi prakarya. Yang berhubungan dengan 1. Kerajinan dengan inspirasi budaya lokal. 2. Wirausahaan dengan produk grafika. 3. Budidaya tanaman hias. Dan keempat adalah pengolahan makanan awetan hewani. Pada kerajinan inspirasi objek budaya lokal terdapat beberapa materi. Yang pertama, perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Kegiatan wirausaha didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, material, peralatan, cara kerja, pasar, dan pendanaan. Wirausaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku atau material, keterampilan produksi dan budaya lokal yang ada di daerah setempat. 2. Perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Proses perancangan kerajinan diawali dengan pemilihan sumber inspirasi dan pencarian ide produk kerajinan, pembuatan sketsa ide, pembuatan studi model kerajinan, dilanjutkan dengan pembuatan petunjuk produksi. Ide kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal akan dikembangkan menjadi produk kerajinan yang akan diproduksi dan siap dijual. Objek budaya lokal dapat berupa objek 2 dimensi seperti relief dan motif atau 3 dimensi seperti bangunan, alat musik, dan senjata. Beberapa objek budaya seperti pakaian tradisional dan perhiasan dikenakan oleh manusia. 3. Yang ketiga, perhitungan biaya produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Unsur biaya produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Biaya yang termasuk ke dalam overhead adalah biaya listrik, bahan bakar minyak, dan biaya-biaya lain untuk mendukung proses produksi. Keempat, pemasaran langsung kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Pemasaran langsung adalah promosi dan penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen tanpa melalui toko. Wirausahawan langsung memasarkan dan menjual kepada konsumen tanpa membutuhkan toko atau pramuniaga. Materi yang kedua, wirausaha produk grafika. Pada materi ini dapat dibagi menjadi beberapa materi. Yang pertama, perencanaan usaha produk grafika. Bidang teknologi grafika memiliki beragam peluang usaha. Peluang usaha pada bidang ini dapat dilihat dari kebutuhan yang ada di wilayah setempat. 2. Perencanaan dan produksi produk grafika. Proses perancangan produk grafika diawali dengan melihat kebutuhan pasar atau identifikasi masalah yang dapat memanfaatkan produk grafika sebagai solusinya seperti kemasan makanan, kartu ucapan, gambar pada kaos atau stiker, dan lain-lain. Yang ketiga, perhitungan biaya produksi produk grafika. Keempat, pemasaran langsung produk grafika. Sistem penjualan langsung dapat berupa penjualan tingkat 1 atau multi tingkat.
Konsumen dapat melihat, mengenali, dan mencoba contoh serta memesannya. Produk grafika akan diproduksi berdasarkan pesanan dan dikirimkan kepada konsumen sesuai waktu yang dijanjikan. Materi yang ketiga, budidaya tanaman hias. Pada materi ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. A. Proses produksi budidaya tanaman hias. Berikut ini adalah teknik budidaya tanaman hias. 1. Persiapan lahan. Persiapan lahan. 2. Pembibitan. 3. Penanaman. 4. Pemupukan. 5. Pemeliharaan. 6. Pengendalian OPT. 7. Panen dan pasca panen. B. Perhitungan harga budidaya tanaman hias. Perhitungan biaya produksi produk pada dasarnya sama untuk jenis apapun. Begitu pula dengan budidaya tanaman hias, hanya sedikit perbedaannya. Biasanya kalau budidaya tanaman hias, pengambilan marginnya lebih besar karena biaya operasional dan resikonya juga lebih besar. Biaya yang harus dimasukkan ke dalam perhitungan penentuan harga pokok produksi yaitu biaya investasi, biaya tetap, serta biaya tidak tetap. Semua biaya tersebut adalah komponen yang akan menentukan harga pokok produksi suatu produk. C. Pemasaran langsung budidaya tanaman hias. C. Pemasaran langsung budidaya tanaman hias. Perlu dilakukan strategi yang tepat untuk menunjang keberhasilan pemasaran produk. Salah satu strategi pemasaran yang bisa digunakan untuk produk makanan awetan dari bahan hewan adalah 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Bentuk pemasaran bisa langsung atau tidak langsung, disesuaikan kebutuhan dan kondisi. Pemasaran langsung menurut Direct Marketing Association adalah sistem pemasaran interaktif yang menggunakan satu atau lebih media iklan untuk menghasilkan tanggapan atau transaksi yang dapat diukur pada suatu lokasi. Strategi pemasaran ini tidak bisa dipisahkan dari pemilihan model distribusi produk karena salah satu bagian penting dari sistem pemasaran produk. Pemilihan model distribusi produk yang tepat akan sangat menentukan keberhasilan penjualan produk ke pasaran. D. Perumusan hasil kegiatan usaha untuk budidaya tanaman hias. Strategi pemasaran ini tidak bisa dipisahkan dari pemilihan model distribusi produk karena salah satu bagian penting dari sistem pemasaran produk. Pemilihan model distribusi produk yang tepat akan sangat menentukan keberhasilan penjualan produk ke pasaran. Sebagus apapun produknya dan segencar apapun promosinya, tanpa pemilihan saluran distribusi yang tepat, tidak akan membuat produk tersebut bisa sampai pada konsumen dan diterima dengan baik oleh konsumen.
Materi keempat. Materi keempat adalah pengolahan makanan awetan hewani. A. Perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Jenis usaha makanan awetan dari bahan hewani ini sebaiknya disesuaikan dengan ketersediaan jenis SDA hewani yang ada di daerah masing-masing sehingga berbasis bahan baku. Makanan awetan dari bahan hewani adalah makanan yang dibuat dari SDA hewani yang sudah melalui proses pengolahan yang tepat sesuai dan dikemas dengan baik. Makanan awetan berbahan dasar hewani yang saat ini beredar sudah cukup banyak, tetapi masih dapat dikembangkan lebih lanjut baik kuantitas maupun kualitasnya. B. Sistem pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Menurut bahan bakunya, makanan dikelompokkan pada makanan yang berbahan hewani. Pengembangan makanan awetan dari bahan hewani terbagi pada dua bagian, yaitu bagian pengembangan pengolahannya dan pengemasannya. Makanan awetan, baik makanan atau minuman yang diproduksi di suatu daerah, merupakan identitas daerah tersebut dan menjadi pembeda dengan daerah lainnya. C. Perhitungan harga makanan awetan dari bahan hewani. Metode penetapan harga produk secara dapat dilakukan dengan 3 pemilihan. 1. Pendekatan permintaan dan penawaran. 2. Pendekatan biaya. 3. Pendekatan pasar. D. Pemasaran langsung makanan awetan dari bahan hewani. Makanan awetan dari bahan hewani tentu memerlukan media yang tepat untuk sarana promosi produknya. Media promosi yang bisa digunakan untuk pemasaran produk khas daerah ini diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pertemuan rutin. 2. Pameran atau bazar. 3. Media sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.